Sehat. Ngawain nanti. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kedua, fikih. Kita jelaskan yang minggu lalu sudah saya sebutkan, yaitu masalah merubah sholat fardu menjadi sunnah mutlak. Merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlak, yaitu apabila seseorang sedang sholat munfarid, sholat sendiri, sholat fardu sendiri, kemudian dia melihat ada jamaah sholat fardu, maka ia disunahkan merubah sholat fardu yang sedang dia lakukan sendiri menjadi sholat sunnah mutlak. Di dalam hati dia niat, saya niat mengganti atau merubah sholat fardu saya dengan sholat sunnah mutlak. Nah, kesunahan mengganti di sini dengan 5 syarat, ya. Syarat yang pertama, sholat yang dilakukan adalah sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Di sholat maghrib, isya, zuhur atau asar. Kemudian syarat yang kedua, ia tidak berdiri ke rakaat yang ketiga. Jadi masih ada di rakaat yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalnya ia sedang sholat 2 rakaat seperti subuh, atau dia sudah bangun ke rakaat yang ketiga? Apakah tetap disunahkan baginya merubah sholat fardu yang sedang dia lakukan sendiri menjadi sholat sunnah mutlak? Jawabannya tidak disunahkan, akan tetapi hanya jaiz, boleh. Nah, kalaupun boleh, maka ia salam di rakaat pertama, ya. Kalau yang sedang dia lakukan adalah sholat yang 2 rakaat, atau memang dia sudah berdiri pada rakaat yang ketiga, ya maka dia mengucapkan salam di rakaat yang ketiga itu. Paham, ya? Syarat yang ketiga apa? Waktunya masih luas, masih lama. Nah, kalau waktunya sempit, haram dia merubah sholat fardunya menjadi sholat sunnah mutlak. Misal, dia sholat asar setengah 6, munfarid sendiri, ya, setengah 6, jam 6 kurang seperempat, ya, 10 menit lagi maghrib, dia sholat asar tuh. Ketika sedang sholat asar, baru dapat 2 rakaat, ada jamaah sholat asar datang, ya. Nah, karena waktu asarnya sedikit, ya, bentar lagi maghrib, maka dia yang sedang sholat sunnah asar baru dapat 2 rakaat, kemudian melihat jamaah sholat asar yang lain, tidak disunahkan baginya merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah, justru malah menjadi haram. Kenapa haram? Karena waktunya sempit, ya, habis. Syarat yang keempat apa? Tidak benci kepada imam jamaah, ya. Syarat yang kelima, tidak ada harapan menemukan jamaah yang lain. Nah, kalau kita lagi sholat yang 4 rakaat baru dapat 2, misal kita sholat asar lah, baru dapat 2 rakaat sendirian, datang jamaah, ya, rombongan 3 atau 4 orang, iqamah, kemudian sholat berjamaah asar. Nah, kita ini tadi kan disunahkan, ya, merubah sholat fardu asar kita itu yang sedang kita lakukan sendiri menjadi sholat sunnah mutlak.
Nah, cuman karena kita lihat imamnya, musuh gua nih. Nah, musuh gua nih. Itu tidak disunahkan kita merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah. Ya, tidak disunahkan. Tapi hukumnya hanya apa? Hukumnya Anda boleh saja, jaiz. Atau misal kita ada harapan menemukan jamaah yang lain. Kita dapat 2 nih sholat asar nih. Datang rombongan 3 orang, kayaknya bentar lagi juga datang dalam orang nih. Udah terusin aja tuh sholat asarnya. Kalau kita mau robah pun nggak sunnah, hanya boleh saja. Ya, mendingan diterusin aja sholat asarnya. Nanti ketemu jamaah yang lain baru ulangi lagi sholat asarnya berjamaah. Syarat yang kelima apa? Sholat jamaahnya disunahkan. Sholat jamaahnya disunahkan. Beda hanya kalau sholat jamaahnya tidak disunahkan. Seperti apa? Seperti kita lagi sholat asar qadha. Ya, kita lagi sholat asar qadha. Tadi duhur nggak asar, asalnya tadi duhur nggak sholat duhur, tadi asar nggak sholat asar. Sholat asarnya di waktu apa? Isya misalnya. Ya, entah dari mana Allah alam. Yang penting asalnya waktu isya misalnya. Baru dapat 2 rakaat, datang rombongan jamaah mau sholat isya. Nah, ini yang jamaah sholat isya itu kan sholat adaan. Kita kan yang asar meskipun sama 4 rakaat qadhaan. Nah, jamaah kita kalau beda dengan imam, kita qadha, imam ada, ini kan gak disunahkan. Maka dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal ketika dia sholat, kalaupun jamaah tidak disunahkan, karena dia sholatnya qadha, yang itu sholatnya adaan, maka hukumnya bukan sunnah dirobah, malah haram. Gak boleh dirobah. Teruskan sholatnya, selesai, baru ikut sholat jamaah yang lain. Paham ya? Jadi 5 syaratnya tuh ya. Sunnah merubah 6 ya, 6 syaratnya. Sunnah merubah sholat fardu yang sedang dilakukan sendiri, dirobah menjadi sholat sunnah mutlak. Tujuannya apa? Biar kita ikut sholat jamaah. Tapi syaratnya yang 6 nih hafalin ya. 6 syaratnya. 6 apa 5? 6. Yang pertama, sholatnya yang sedang kita lakukan 3 rakaat atau 4 rakaat. Syarat yang kedua, belum berdiri kepada rakaat yang ketiga. Syarat yang ketiga, waktunya masih lama. Yang keempat, tidak benci kepada imam jamaah. Syarat yang kelima, sholat jamaah tidak ada harapan mendapatkan jamaah yang lain. Syarat yang keenam, sholat jamaahnya disunahkan. Nah, ini 6 hafalin, baru boleh praktekkan. Ya, jangan lupa nanti. Ya, kalau lupa nanti robah jangan, batal sholatnya. Iya batal. Ragu-ragu di dalam meneruskan atau tidaknya sholat, batal sholatnya. Ya, kan sudah kita bahas kemarin ya. Baik. Ya kalau ragu-ragu mending udahlah terusin sholatnya. Jadi harus ingat tuh syaratnya tuh baru kita amalkan, praktekkan. Sampai di mana kemarin? Faslun. Ya, faslun. Faslun ini pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh itu apa? Hah? Ma yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'li. Perkara yang mendapat pahala jika ditinggalkan karena Allah, tapi tidak berdosa jika dilaksanakan. Kalau ditinggalkan karena Allah dapat pahala, dilaksanakan tidak berdosa. Itu makruh namanya. Ya. Dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Ya. Contoh apa? Rokok misalnya. Kalau kita mengambil hukum rokok itu adalah makruh. Berarti apa? Meninggalkan rokok dapat pahala enggak? Ya, tar dulu. Ya. Gimana tar dulunya tuh? Kalau karena Allah meninggalkannya dapat pahala. Tapi kalau karena asma, kalau karena nggak punya uang, atau misalnya apa, istri marah misalnya, ya bukan karena Allah, itu nggak dapat pahala. Ya. Tapi kalau merokok pun tidak berdosa. Yaitu kalau kita ngambil hukum rokok yang makruh, ya, tidak berdosa pun kalau memang tidak berbahaya. Ya, tidak ada indikator membahayakan. Ya, misalnya kitanya sehat, tapi kalau kita memang tiap ngerokok pasti sakit, haram ngerokok. Kenapa? Karena langsung berpotensi apa? Bukan berpotensi lagi, langsung membahayakan. Tapi kalau hanya mengandung potensi membahayakan, itu tidak apa-apa.
hanya potensi saja. Uang namanya pisau kan ada potensi membahayakan juga pisau. Ya, selagi tidak dipakai untuk membahayakan, ya boleh kita gunakan pisau. Sama dengan orang yang sehat, tubuhnya kuat, merokok ya makruh lah. Ya, paling banter makruh. Ya, tapi kalau nanya sama saya bilang jangan. Ya, saya bilang kenapa? Karena saya tidak merokok, guru-guru saya pun tidak merokok, baik yang di Indonesia ataupun yang di Yaman. Tidak ada yang merokok. Di Indonesia almarhum wal maghfulah Abah Ki Haji Gomrawi itu enggak merokok, ya. Dan di Yaman semuanya tidak merokok, ya. Jadi kalau antum peluk kepada saya, ya terserah lah. Lupa. Enjoy insyaallah. Yang penting jangan lagi ngaji ngerokok. Ini pasal menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yukrohu, dimakruhkan, al-iltifatu, menoleh, fiha, di dalam sholat, biwajhihi, dengan wajahnya. Menoleh ke kanan, ke kiri di dalam sholat, itu hukumnya makruh, ya. Dengan wajah, bukan dengan dada. Kalau dengan dada bukan makruh, namanya membatalkan sholat, ya. Wajahnya aja sholat. Lagi sholat tuh haram? Tidak. Membatalkan sholat? Tidak. Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau niat bercanda, batal sholatnya, ya. Batal sholat niat bercanda. Tapi kayak yang gini aja, ya kalau di kita mah Indonesia kayaknya jarang lah, hampir tidak menemukan orang sholat seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu jangan itu Allahu Akbar, matanya gini loh. Itu jangan aneh itu. Ya banyak di sana. Kalau di kita mah enggak, Allahu Akbar. Musuh. Alhamdulillah, saya jarang menemukan orang yang di Indonesia sholat tengok kanan enggak ada, khusyuk ke bawah. Enggak tahu pikirannya Allah alam. Yang penting pandangannya ke bawah aja itu. Ya. Ya, kalau di luar sana enggak, banyak tuh yang langsung Allahu Akbar. Tapi jangan suzon, mungkin hanya pandangannya saja, hatinya mah ya, paham ya? Jadi menoleh ke kanan ke kiri di dalam hukumnya makruh. Makruh pun illa lihajatin, kecuali karena hajat, kebutuhan. Berarti kalau ada kebutuhan, ada hajat, tidak makruh. Misalnya apa? Misal kita sholat, ya, di samping kita atau di hadapan kita ada anak kita, anak kecil, ya, anak kita, mundar mandir tuh. Sedangkan di situ ada apa? Ada kabel yang terkelupas. Ini kita takut, namanya kecil kan, megang kabel ke situ. Maka kita sambil merhatiin anak, ya, Allahu Akbar. Takut megang kabel doang. Nah itu kita nolehnya nggak apa-apa. Ada hajat, ada keperluan, ada hajat. Paham? Atau kita sholat, ya, lagi sholat. Di samping kita ada orang, mohon maaf, buta, selesai sholat dia mau pergi. Nah di depan itu belah sono itu ada lubang misalnya, atau ada tangga yang sangat dalam sekali, sangat bawah sekali. Ini kita sambil merhatiin yang buta itu, ya. Jadi kalau kira-kira mau kepleset bisa kita tarik tuh. Jadi kita liatin aja terus, tengok. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Paham? Jadi dimakruhkan menoleh ke kanan ke kiri di dalam sholat kalau tidak ada hajat dan menoleh dengan wajahnya, itu yang makruh. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Allahu Akbar. Wangi ini. Sambil cari calon misalnya. Hajat bukan itu? Bukan. Hajat mata lupeang. Bukan. Bukan. Tidak. Waraful basori ilas samai, dan mengangkat pandangan ilas samai, ke langit, ke atas, ya. Jadi matanya diangkat ke atas pandangannya. Allahu Akbar. Lihat kaligrafi. Makruh. Ya. Mengangkat pandangan ke atas ketika hukumnya makruh.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mabalu akwamin yarfauna absarahum ilas samai liyan layan tahunna aulatuh taufanna absaruhum. Kenapa mereka mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat? Hendaklah mereka menghentikan itu. Kalau tidak, kata Nabi, pandangan mereka akan disabar. Pandangan mereka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ancamannya adalah kebutaan. Makruh, tapi ancamannya kebutaan. Orang yang ketika sholat sering memandang ke atas, ya, melihat ke atas. Ini hati-hati. Ya. Kalau di sini mah aman, insya Allah. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau sholatnya kan di Masjid Agung, alun-alun, Masjid Raya, itu kan pernak-pernik. Oh, Masya Allah. Masjid Kubah Mas, kan lihat, kubahnya berubah-ubah nih. Kadang awan, kadang berkabut. Nah itu mawas, hati-hati. Ya. Bisa menyebabkan kebutaan. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang makruh itu jangan disepelekan. Ya. Kadang-kadang hal yang makruh kalau sering dilakukan, ancamannya besar. Ya, seperti orang yang tidak merapihkan barisan, tidak merapatkan, tidak meluruskan barisan. Itu resikonya besar, meskipun makruh. Makruh tapi resikonya besar. Apa itu? Bisa menyebabkan hati kita nggak pernah satu kata. Berselisih terus antara satu dengan yang lain. Kenapa? Barisan sholat yang nggak rata. Nggak rata. Hal sepele makruh, tapi ancamannya luar biasa. Ya. Ada lagi yang lebih parah. Orang yang sering mendahului imam. Itu kan makruh. Ya. Bahkan haram, bahkan bisa membatalkan sholat kalau lebih dari 2 rukun. Nah itu ancamannya berat. Apa itu ancamannya? Dirobah kepalanya oleh Allah dengan kepala himar. Awas, jadi badannya badan manusia, kepalanya kepala keledai. Ya, jadi hal yang sepele tapi kadang-kadang ancamannya seperti itu. Waraf'ul basori ilas samai, dan mengangkat pandangan ke langit, artinya ke atas. Wa kaffu sya'rihi, dan kaffu sya'rihi, mengumpulkan rambutnya, artinya mengikat rambutnya. Sholat rambutnya diikat, makruh. Ya. Al-thawbihi, atau pakaiannya. Ya. Sholat mengikat pakaiannya, seperti sholat pakai sabuk. Woi, sabuk karate. Itu sholat makruh pakai sabuk karate. Kenapa? Ini mengikat baju. Makruh. Ya. Gimana pakai sabuk? Gesper. Ya kalau kira-kira terlalu kencang, makruh. Kenapa? Menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Termasuk mengikat pakaian adalah ada di tengahnya nih. Binahwi tasmiri kumihi, menyingsingkan lengan baju. Sholat gini lengan baju atau dilipat. Ini makruh ini. Sholat melipat lengan baju. Makruh. Termasuk apa? Kategori kaffu sya'rihi aw saubihi. Makruh. Jadi kalau sholat turunkan. Yang pakai tangan panjang saja dilipat makruh, apalagi sholat pakai tangan. Nah itu udah makruh. Ya, makruh. Gimana bosor kerja tangan pendek? Ya kalau nggak bawa baju dari rumah ya udah nggak apa-apa daripada nggak sholat kan. Makruh kan. Tapi jangan dibiasakan. Jadi kalau bisa ya bawa baju di rumah buat sholat ya. Bawa tas ya. Kenapa? Pakai tangan panjang aja dilipat makruh, apalagi tangan pendek. Makruh. Ya. Hah? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa sya'ran wala thauban. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 tulang. Apa itu? Jidat, telapak tangan, lutut, dan jari kaki. 7 tulang. Ya. Dan aku diperintahkan untuk tidak mengikat rambut dan tidak mengikat pakaian. Termasuk kategori mengikat pakaian, mengencangkan pakaian adalah menyingsingkan lengan baju atau melipat lengan baju. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Apa hikmahnya makruh di situ? Hikmahnya makruh di situ yang pertama, kalau kita mengikat rambut atau menyingsingkan lengan baju, melipat lengan baju, itu mencegah sujudnya rambut dan baju kita bersama dengan kita ketika sujud. Ini lengan baju. Kalau kita biarkan seperti ini, kita ikut sujud tuh.
Tapi kalau kita lipat ini nggak ikut sujud. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, karena bisa menghilangkan kekhusyuan dan ketawaduan. Ya, orang yang sholat tangannya diginikan biasa aja. Ini ada sedikit perasaan rendah hati. Tapi kalau dilipat begini, wah, kamu kayak ajakan gelut tuh, saudara. Kayak jawara, ya, nggak pantas, ya. Jadi menghilangkan ketawaduan. Orang sholat harus tawadu, ya. Dari pakaian pun dengan tawadu, ya. Turunkan, paham? Jadi dua tuh hikmahnya. Satu apa? Karena mencegah sujudnya perkara tadi bersama dengan kita ketika kita sujud. Hikmah yang kedua, menafikan kekhusyuan dan ketawaduan. Nah, melihat dari hikmah yang kedua, yaitu apa? Khusyuk dan tawadu bisa hilang kalau kita melakukan apa? Melipat rambut, apa mengikat rambut atau mengikat pakaian. Dari hal ini, dari masalah ini, bisa ditarik sebuah hukum yang lain, yaitu apa? Membuka kepala terbuka ketika sedang sholat. Ini makruh. Jadi sholat tidak mengenakan penutup kepala, entah itu peci, topi, cubluk, apalah, yang penting kepala ditutup. Ini tidak mengenakan penutup kepala, artinya kepala terbuka ketika sholat, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menghilangkan ketawaduan. Orang yang pakai peci sholatnya tawadu, tapi yang nggak pakai peci kayak orang sombong, maka makruh sholat nggak pakai peci, makruh, ya, makruh, paham? Peci nggak apa-apa, Ustaz, topi dibalikin nggak apa-apa, yang penting kepalanya jangan terbuka, ya, jangan terbuka. Cubluk nggak apa-apa, yang penting jidatnya terbuka. Cubluk nggak ada, topi nggak ada, peci nggak ada, masker, ya, macam-macam aja, pakai makruh, ya, makruh. Maka ciri ahlus sunnah wal jamaah, ciri ahlus sunnah, soalnya pakai peci. Lihat rombongan-rombongan, mohon maaf, Wahabi, itu banyak yang nggak pakai peci, banyak yang nggak pakai peci. Tapi mereka pun sekarang banyak pakai peci juga, ya. Kenapa? Allahu a'lam. Paham ya? Jadi sholat dengan kepala terbuka hukumnya makruh. Jadi ya kalau kita kemana bawalah peralatan sholatnya, ya, baju tangan panjang, sarung, peci, udah itu alat sholat udah. Mau jalan-jalan ke pantai, kayak mau ke kebun binatang, mau kemana, udah itu alat pakai. Ya, kalau saya mah nggak perlu bawa lagi, udah emang kayak gini pakaiannya. Ya, tapi bawa salin, mah takut najis kan ada salin. Tapi kalau ke sini mah nggak bawa salin, dekat ini. Baik. Wa wad'u yadihi, dan meletakkan tangannya ala famihi, di atas mulutnya. Jadi menutup mulut dengan tangan pada saat hukumnya makruh. Termasuk menutup mulut dengan tangan adalah menutup mulut dengan masker. Makruh illa lihajatin, bila hajatin, tanpa hajat. Jadi kalau menutup mulutnya karena hajat tidak makruh, karena keperluan, ya, seperti kita pakai masker, ada hajatnya tuh. Apa hajatnya? Ada nggak korongan di sini? Hajat nggak ada, yang pilek tapi pakai masker aja sholatnya, hah? Keren, hajat bukan kan? Apalagi sekarang banyak masker yang berlogo di sini kan? Ya, udah Indonesia itu banyak akalnya luar biasa, ya. Musim masker, ya dimodif sampai biar laku, luar biasa. Banyak akalnya orang Indonesia ini. Ya, kesasar di Arab Saudi, ihdinas siratal mustaqim. Kesasar, nggak tahu, nanya orang gimana caranya. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkan aku ke jalan yang lurus, gak bisa bahasa Arabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Arab, ya haj, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aduh, emang orang Indonesia tuh akalnya luar biasa. Kadang-kadang kemampuan mentok, tapi akalnya luar biasa. Ya. Halal. Kata orang Arab, halal, ada boleh dicicipin, ya.
Berapa ini? Gak bisa tanya berapa tuh. Halal. Kilo. Berarti berapa 1 kilo? Kata orang Arab, mi'ah. Hah? Mi'ah. Kata orang Arab, 4 gitu kan. Kata orang Arab, wahid. Ditawar nggak bisa, rokatain. Aduh. Ya nih, subhanallah, banyak akal lah. Banyak akal. Maka kalau ya ciri khas Indonesia itu ya, jadi banyak akalnya. Memang seperti itu, orang yang tidak terlalu tinggi akalnya banyak. Kenapa? Kepala dengan pantat dekat ya. Maka akalnya banyak. Wa wad'u yadihi ala famihi, dan meletakkan tangannya di atas mulutnya tanpa hajat, tanpa keperluan. Makruh. Kalau karena hajat enggak apa-apa. Ya. Seperti apa? Seperti kita menguap di dalam sholat, tutup mulut dia. Pakai tangan apa? Ini khilaf. Menurut Imam Ar-Ramli dengan tangan kiri. Ya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar bebas. Mau tangan kanan, mau tangan kiri silahkan. Mau dengan bagian dalam atau punggungnya nggak apa-apa. Ya. Tapi lebih utama seperti ini. Kalau menguap tutupnya gitu. Ini lebih utama. Ya. Dengan tangan kiri punggungnya. Ini menutup mulut ketika menguap, meskipun di dalam sholat seperti itu. Ya. Tapi sebelum kita menutup mulut dengan tangan, usahakan tahan sebisa mungkin biar tidak mangap mulutnya ketika menguap. Ulanglah ketahan. Baik. Wa massu jabhatihi, dan mengusap jidatnya. Jadi ketika sholat mengusap jidat hukumnya makruh. Makruh juga sebelum salam, artinya lagi sholat. Kalau setelah salam sunnah, bukannya bid'ah. Ini ada dalam kitab keterangan dalam doa. Wa massu jabhatihi qabla salami amma ba'da fasanu. Ya, wa massu jabhatihi, ini diatapkan kepada iltifat, dan dimakruhkan mengusap jidat ya sebelum salam di dalam sholat. Adapun setelah salam disunahkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Usap sunnah, tapi lagi sholat makruh. Jangan ngusap jidat ketika sedang sholat. Setelah sholat sunnah, bukannya bid'ah. Ya, sunnah. Kan ada doanya kan, saya kasih itu dulu. Gimana doanya? Hah? Bukan ketika ngusap ini wajah. Asyhadu alla ilaha illallah warrahmanir rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Nah, itu amalkan itu ya, biar kesusahnya hilang ya, kegalauannya hilang insyaallah. Wa taswiyatul hasa, dan meratakan kerikil fi mahalli sujudihi, di tempat sujudnya. Lagi sholat meratakan kerikil, main-main batu berarti makruh ya. Ya, mana ada kerikil? Nggak ada kerikil jadi. Kalau dulu kan sholatnya masjid nggak ada lantang, nggak ada keramiknya, jadi masih pasir itu ya. Maka bisa dipahami ya, karena dulu kan sholatnya di masjid atau di mushola nggak ada keramik ya, maka adanya tanah, pasir, kerikil. Nah, ketika sedang sholat ya meratakan, merapikan kerikilnya tuh ya, yang ada di tempat sujud makruh hukumnya. Wal qiyamu ala rijlin, dan berdiri di atas satu kaki. Nah, sholat berdiri di atas satu kaki hukumnya makruh. Kalau kakinya ada dua. Kalau kakinya satu ya nggak makruh. Ya. Apa yang mau diletakkan lagi mau satu doang. Jadi apa tuh bahasanya tuh ya? Ngangkat kaki sebelah itu makruh ketika sholat. Wa taqdimuha, dan mendahulukan kaki di atas kaki yang lain, artinya kakinya nggak sejajar gini, sholat kakinya gini, itu makruh. Jadi kalau sholat kakinya harus sejajar, jangan ada yang maju sedikit, jangan ada yang mundur sedikit, pas sejajar. Kalau ada yang maju sedikit makruh, ada mundur sedikit makruh. Walaskuha bil ukhra, dan menempelkan satu kaki dengan kaki yang lain makruh juga, dirapetin ya, dirapetin kakinya makruh.
Makruh juga bagi laki-laki. Perempuan hukumnya sunnah. Jadi bagi perempuan merapatkan kaki hukumnya sunnah. Dirapetin kakinya tuh, ya, diimpet sunnah. Kalau laki-laki makruh, gak enak juga diimpet. Waduh, petus mual itu. Mual, mudah. Wasuhabil uhra, ya, dan menempelkan satu kaki dengan kaki yang lain makruh. Wassolatu, dan sholat hakiman dengan menahan kencing. Wah, pengen kencing ditahan gitu. Makruh. Ini kalau dari sebelum sholat kita pengen kencing nih, kita sholatnya terusin sambil nahan kencing, makruh. Lain hal kalau pengen kencingnya lagi sholat, terusin sholatnya, nggak makruh, paham ya? Jadi kalau mau sholat kencing dulu, ya, jangan ditahan kencingnya kemudian kita sholat, makruh. Al-hakiban, atau menahan tinja, menahan BAB, ya, itu makruh juga. Al-hazikan, atau menahan kentut, ya. Jadi ada hakim, ada hakib, ada hazik. Sholat dalam keadaan hakim, apa itu hakim? Menahan kencing, makruh. Sholat dalam keadaan hakib, menahan tinja, menahan BAB, makruh. Sholat dengan keadaan hazik, menahan kentut, itu juga makruh. Awas tuh. Jadi nahan kentut bahasa Arabnya apa? Hazik. Menahan pengen berak bahasa Arabnya apa? Hakib. Menahan pengen kencing bahasa Arabnya apa? Hakim. Oh, saya hakim. Artinya apa? Nahan pengen kencing. Aduh, ente hazik ya? Apa? Nahan kentut. Ini makruh. Kenapa makruh? Karena semua itu bisa menafikan kekhusyuan di dalam sholat. In wasi al waktu, jika waktunya luas. Jadi sholat dengan menahan pengen kencing, dengan menahan pengen berak, dengan menahan pengen kentut, ditahan tuh, itu makruh. Makruh juga kalau waktunya luas. Tapi kalau waktunya sempit gak makruh, ya. Jam 6 kurang 15 menit, ya, kita pengen kencing atau kita pengen berak, dan kita juga mau wudu, mau sholat, mau habis waktu asar. Apa tuh? Kencing dulu, berak dulu, apa? Wudu, sholat asar dulu. Wudu, sholat asar dulu. Pak Ustadz, kebrobol nanti. Nah, kalau kira-kira seperti itu ya berak dulu. Tapi kalau masih bisa ditahan boleh. Tapi kalau udah di ujung tanduk, nah itu jangan ditunda, bahaya itu. Waduh, sujud aja, waduh, bahaya itu. Ya, tapi kalau masih bisa, ya, masih di perut, masih bisa ditahan, ya, tahan, karena waktunya sempit. Nah, jadi yang makruh itu kalau waktunya luas. Wa ma'a tauqani ta'ami, dan sholat disertai dengan keinginan makan atau keinginan minum. Kita mau sholat tapi kita pengen makan, atau kita pengen minum. Nah, ini hukumnya juga makruh. Sholat, ya, disertai dengan hati pengen makan atau hati kita pengen minum, itu makruh. Berarti ngapain dulu? Makan dulu, minum dulu, baru sholat. Tapi ini pun ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah makanannya itu sudah ada atau makanannya hampir tersedia. Paham? Ya, kita pengen makan banget, lapar, dan makanannya udah ada, wis makan dulu. Kalau ditunda sholat, makruh sholatnya. Kenapa? Kepikiran makan nanti, ya, karena lapar pengen makan tuh, ya. Atau makanannya bentar lagi matang, kita pengen makan, lapar nih, udah tunggu dulu, makan dulu baru sholat. Dan itu pun kalau waktunya luas. Kalau waktunya sempit, sholat dulu meskipun pengen makan, makanya ada. Seperti misalnya tuh, ya, kita Rabu kedua tiap bulan kan, ya, habis ngaji pas waktu isya ada nasi, ya, itu makan dulu, sholat dulu. Tergantung kondisi kita. Kalau kitanya lapar pengen makan, udah makan dulu. Kenapa? Karena sholat nanti nahan diri dari pengen makan itu, ya, rindu pengen makan, kepikiran pengen makan, itu makruh nanti sholat kayak gitu. Udah makan dulu. Tapi kan urusannya kita nggak seperti itu, ya, lagi kerja aja sambil ngemil,
Ya, artinya nggak seperti itulah. Berarti sholat isya dulu baru makan. Kenapa? Karena nggak kalau pengen banget ya lapar sih, tapi ya biasa aja, nggak berlebihan laparnya, nggak berlebihan pengennya. Nah, in wasi'a aidon, jika waktunya juga masih luas. Wa an yubsiko, dan meludah fi ghairil masjidi, di selain masjid, an yaminihi, ke sebelah kanan, au kubalatihi, atau ke arah depan. Kita lagi sholat kemudian meludah kemana? Ke kanan atau ke depan, makruh jika tempat yang kita laksanakan sholat di situ adalah bukan masjid, seperti musola atau sholat di rumah. Ya, ini pasal ludah udah numpuk di sini. Kenapa nggak ditelan? Waduh Pak Ustadz, ini ludahnya ini apa namanya bercampur dengan dahak misalnya. Ya, jadi ada asinnya, ada tawarnya di mulut tuh. Ya, kan harus meludah tuh. Ya kalau belum bercampur dengan apa-apa sih telan lagi aja, belum bercampur belum keluar telan lagi. Tapi kalau udah ada yang keluar kemudian disedot lagi atau bercampur dengan misalnya dahak atau sisa makanan, itu harus dikeluarkan. Nah, meludahnya itu ya kalau di luar masjid, bukan di masjid, jangan ke kanan, jangan ke depan. Kemana? Ke kiri. Kenapa jangan ke kanan? Di kanan ada malaikat pencatat amal baik. Kenapa jangan ke depan? Ke depan arah kiblat. Kenapa boleh ke kiri? Bukanlah di kiri ada malaikat. Kalau lagi sholat, malaikat yang di kiri nggak ada. Yang ada jin korin, setan. Ya, jadi kalau kita mau udah ke kiri, ya kita ngeludahin setan. Bahkan di luar sholat sekalipun, makruh meludah ke kanan dan ke depan. Ya, meludahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri meludahnya. Ke kiri. Gimana mau ke kiri itu? Ya mau ke kiri lah. Kalau di luar sholat gampang. Di dalam sholat gimana itu? Masa ke sejadah meludahnya? Ya ke kantong baju aja. No? Ya. Kalau memang harus meludah. Gitu. Bagaimana kalau ke bawah? Kanan enggak, depan enggak, kiri enggak, ke bawah enggak apa-apa. Ya. Enggak, karena ke bawah itu bukan ke depan. Awas ke depan, tuh ke depan tuh. Kalau ke bawah enggak? Bawah. Itu kalau di luar masjid, musola atau di rumah kita. Bagaimana kalau di masjid? Wa yahrumu fil masjid. Kalau di masjid haram, bukannya makruh. Jadi meludah di masjid bukannya haram, malah makruh. Meskipun kita tidak sedang sholat dan meskipun tidak menghadap kiblat. Sebentar ada yang ngebel dulu. Assalamualaikum. Di NS. Oh. Gitu. Apa mau nungguin? Bentar lagi udahan sih. Udahan jam 7. Kalau mau nunggu sholat isya dulu. Tadi? Ya, meludah. Jadi meludah itu kalau bukan di masjid, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ke kanan makruh, ke depan makruh, ke kiri boleh. Bahkan dianjurkan ke kiri meludah. Ke bawah nggak apa-apa. Kalau di dalam masjid haram meludah. Mau ke kanan, mau ke depan, mau ke kiri haram. Paham? Meskipun tidak sedang sholat dan meskipun bukan menghadap kiblat. Jika meludahnya itu kepada sesuatu yang menempel dengan bagian masjid, meludah ke tembok, meludah ke lantai, haram, nggak boleh. Tapi kalau meludahnya ke baju sendiri, nggak apa-apa. Atau meludahnya pakai tisu, nggak apa-apa. Nggak ada. Tapi jangan dipakai atau kada. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak meludah kepada sesuatu yang menempel dengan masjid.
Pernah cerita saya kan dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu ada yang masyhur kewaliannya kok malah meludahnya ke tembok masjid. Bukan wali itu kata Imam siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Dia tidak menjaga adab syariat. Ya. Baik. Wa yukrahu dan dimakruhkan an yadha'a yadahu, ia meletakkan tangannya ala khosiratihi, di atas pinggangnya. Salat seperti ini makruh. Emang ada ya? Kayak mau dipoto aja salat ini. Makruh ya. Bahasa Sundanya culak cangkeng. Culak cangkeng. Makruh. Wa an yukhfida ra'sahu wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah jam 7, cukup sampai di sini saja. Masih panjang lagi pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, dan subhanallah dalam kitab ini banyak hal yang tidak diceritakan dalam kitab yang lain. Ya. Maka saya pilih kitab Ushul Karim karena dalam urusan ibadah sangat lengkap sekali. Kalau kita menguasai apa yang ada dalam kitab ini, dalam masalah ibadah cukup. Di sini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Yang pertama, di aplikasi WA ada pengatur khusus, yaitu orang tidak tahu saat chat-chatan apakah ia sudah membacanya atau belum, karena centangnya abu-abu. Kadang ia bisa lihat status kita, tapi tidak ada di HP kita. Kalau ia sudah melihatnya, apakah itu termasuk dolim? Tidak dolim. Itu terserah kita. Mungkin kita ada kalanya tidak pengen diganggu, ada kalanya kita iyalah seperti itu ya. Seperti ada sebagian orang yang sangat sibuk sekali, maka dia ketika dia online ya, karena tidak ada centang birunya, tidak dolim. Tergantung ya. Bagaimana sikap kita ketika dicalonkan jadi pemimpin di masyarakat? Kalau mampu ya, mampu dan yakin bisa melaksanakan, terima. Dan kita tidak mengharapkan, jadi kita tidak mengharapkan jadi pemimpin, tapi kita dipinta, kemudian kita pun punya kemampuan dan kita percaya diri bisa melaksanakan, terima. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika diamanahi menjadi sebagai pemimpin di masyarakat? Ya, sikapnya seperti tadi. Jadi kalau kitanya nggak minta, kita nggak pengen dicalonkan, kita tidak berharap, tapi kita malah ditunjuk, diangkat, orang percaya sama kita, dan kita pun punya kemampuan terhadap apa yang dibebankan kepada kita. Dan kita juga pede, artinya percaya diri, sikoh kita bisa melaksanakannya. Karena ada orang yang punya kemampuan tapi nggak percaya diri, ini nggak boleh. Diberi amanah, tapi dia nggak pede bisa melaksanakan, jangan. Atau dikasih kepercayaan, mana dia mampu, perasaan dia bisa melaksanakan, tapi skillnya nggak ada, ya. Ya perasaan bisa nih nerima dan menjalankan, tapi skill nggak ada, itu juga jangan. Atau misalnya dia skill punya dan dia pun percaya bisa melaksanakannya, tapi hatinya pengen jadi pemimpin, jangan. Bahaya nanti, nggak ditolong sama Allah, ya. Yang ditolong sama Allah, yang dikasih amanah dia nggak pengen nerima amanah, tapi dikasih. Nah itu insya Allah ditolong sama Allah. Jika kita menolak ketika dicalonkan dengan maksud baik, bagaimana cara menolak halusnya? Ya bilang saja, saya belum bisa, atau saya masih muda, masih banyak yang lebih tua, ya pengalaman banyaklah, terserah. Paham? Jadi kapan disunahkan menerima itu? Kalau kita tidak ada niatan, tidak ada hati pengen jadi pemimpin, ya. Kemudian yang kedua apa? Kita punya skill, kemampuan. Jadi kalau diamanahkan jadi imam sholat, berarti kita punya kemampuan dalam bab sholat. Bacaannya fasihat. Ya. Yang ketiga, kita percaya diri bisa melaksanakan tugas ini. Nah. Ada seorang ustadz di suatu kampung berkata, jangan salah paham. Tugas ustadz mah lain ngajak. Salah ini udah. Tugas ustadz itu ngajak. Tugas kiai itu ngajak. Dakwah, ngajak itu dakwah, ya, dakwah. Dalilnya balighu anni walau ayat, orang yang sampai kepadanya meskipun satu ayat dari Nabi atau satu hadis dari Nabi wajib disampaikan, wajib disampaikan. Orang yang berilmu itu punya dua kewajiban. Satu, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Yang kedua, mengajarkan, dan mengajarkan itu yang mengajak dakwah. Paham? Orang yang punya ilmu, antum belajar, punya ilmu sekarang, punya dua kewajiban.
Satu, mengamalkan ilmu yang antum terima di sini. Yang kedua, antum mengajarkan ilmu itu sesuai apa yang kita dapatkan. Kalau hanya mengamalkan tidak mengajarkan, dosanya satu, pahala satu. Kalau hanya mengajak tapi tidak mengamalkan, dosa satu, pahala satu. Yang sempurna yang mengamalkan, yang mengajak. Awas ini, awas. Dakwah itu kewajiban umat Islam, ya, bagi yang telah sampai dakwah kepadanya. Tapi ada yang hukumnya fardu kifadah, ada fardu ain. Fardu kifayah, kalau ada sebagian yang mengajak, kita enggak, ya berarti gugur kewajiban kita mengajak. Kenapa? Ada yang sudah mengajak. Kapan itu fardu ain? Kalau enggak ada yang tahu, cuman kita doang, kita wajib ngajak sendiri, karena kewajiban kepada kita sendiri yang tahu itu. Paham ya? Jangan dikirain, ya. Tetap kewajiban mengajak. Nu kewajiban ngajak ngaji mah RT atau RW. Aduh, kacau. Ya, paham? Piraku gentong nuneangan gayu. Emang ada peribahasa gini ya, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Pengen ngaji, datang ke pondok saya, ya, jangan saya yang kesini. Tapi itu metode yang dulu, itu metode yang dulu itu ya. Ucapan seperti dikatakan untuk mengangkat derajat harkat ilmu. Saking mahalnya ilmu, saking mulianya ilmu, ya pengen ngaji, datang. Jangan saya yang datang ke situ. Imam Malik, itu ucapan maksud dari Imam Malik. Imam Malik diperintahkan raja, khalifah pada kala itu untuk mengajarkan anak-anak raja di rumah. Kata Imam Malik, nggak mau. Kalau pengen belajar, sini. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan datang. Itu makalah Imam Malik, kata mutiara Imam Malik. Tapi kalau itu dipraktekkan zaman sekarang, waduh, yang pintar itu yang mondok doang. Iya, yang pintar yang mondok doang. Siapa yang mau ngajak masyarakat di pedalaman? Siapa yang mau masuk ke masyarakat di perumahan? Mereka sudah datang, ya nggak bakal mau. Kesibukan lah, gengsi lah. Siapa yang mau pejabat datang ke rumahnya? Nggak ada, gengsi lah, sibuk lah. Maka sekarang nggak apa-apa datang ustadz ke sini, ke sana, saya ke sini. Bukan menghinakan ilmu, tapi kenapa? Karena justru zamannya sudah berbeda. Zamannya berubah, berbeda ya. Jadi kalau masih kekekan kiainya kayak gitu, banyak yang tidak mau belajar nantinya. Ya. Maka saya ke sini bukan menghinakan ilmu, tapi karena memang zamannya sudah berbeda, dan untuk memudahkan proses penyampaian dakwah Islamiyah ya, seperti itu. Dan ini pun diamalkan oleh beberapa ulama. Kalau seandainya ilmu harus datang saja, didatangi nggak perlu datang, ya nggak bakal ada yang dakwah ke Indonesia. Nggak mau ngapain ke Indonesia? Orang Indonesia misalnya dia ke sini ke Yaman dong. Yaman tahu dari mana pada zaman itu? Maka datang ulama dari Yaman ke India, Gujarat, ya, menikah dengan raja di sana, anak raja, kemudian ke Indonesia, ya, maka mereka gelarnya Azumat Khan, nah itu, kemudian dakwah, ya, dengan berdagang segala macam, sampai lesan kepada kita. Kalau hanya menggunakan istilah seperti ini, Anda Islam aja mungkin masih Hindu sekarang. Kenapa? Dari mana datang Islam Indonesia? Dari para ulama yang dari Yaman. Mereka dengan ilmu datang ke sini. Bukan orang Indonesia yang darinya Hindu datang ke Yaman beragama. Enggak. Ya. Jadi datang dulu ke sini, dakwah, udah tahu ilmu, oh mantep nih, nanti anaknya ada yang ke pesantren ini. Itu kan dari hasil seperti itu. Ya, dakwah seperti itu. Ya. Jadi memang ucapan piraku gentong nuniangan gayung, itu memang ucapan benar ya. Ucapan benar, tujuannya adalah tidak menghinakan ilmu, tujuannya memuliakan ilmu. Tapi yaitu di zaman sekarang banyak orang yang jauh dari ilmu, banyak yang nggak pengen belajar, akhirnya yang punya ilmu yang datang biar orang pengen belajar, tujuannya sama ya. Udah gitu pun banyak yang nggak mau ngaji ya. Kata guru saya, salah satu guru saya di Yaman itu, dulu itu kami yang mendatangi para guru, para syekh, banyak sekali gurunya yang kadang-kadang nolak. Kamu jangan ngaji sama saya, kamu belum pantas ngaji. Tapi orang banyak datang pengen ngaji, ya, pengen ngaji. Kadang-kadang gurunya nolak, belum layak ngaji,
nggak pantas ngaji sama saya, sama yang lain saya. Sekarang Masya Allah gurunya yang buka pintu lebar-lebar, yang datang malah banyak yang nggak mau. Itu zaman sekarang tuh. Jadi dulu mah murid yang mencari guru, sekarang mah guru yang mencari murid. Buktinya mana? Banyak kan itu. Apa namanya? Brosur-brosur pesantren itu apa nah itu? Murid cari, guru cari murid kan? Brosur pendaftaran itu apa? Guru cari murid. Saking banyak yang nggak mau belajar, ya seperti itu. Tapi kalau saya nggak pernah buat brosur. Baik. Allah memiliki sifat wujud ada, tapi mengapa tidak terlihat? Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terlihat. Karena sesuatu yang ada berarti bisa terlihat. Kenapa tidak terlihat? Antum lihat siwak yang di kantong saya. Lihat nggak? Ada nggak? Kenapa nggak terlihat? Terhalang. Terhalang. Ini siwak ada, berarti bisa terlihat. Saya taruh di sini. Ada nggak? Terlihat. Kenapa nggak terlihat? Terhalang. Terhalang itu namanya muhtajab, terhalang. Atau mahjub, terhalang. Mahjub, terhalang. Penghalang namanya hijab. Kita nggak bisa melihat Allah, bukan karena Allah tidak bisa terlihat, bisa terlihat. Tapi kenapa nggak melihat Allah sekarang? Karena ada hijab, ada penghalang. Pak Ustaz, nggak ada penghalang, mana penghalang? Wah, penghalangnya penghalang gaib, penghalang maknawi. Ya, kalau kita kan hanya pikirannya sesuatu yang abstrak, yang nyata, kayak tembok penghalang, di belakang tembok ada apa kita nggak tahu. Ternyata di balik yang abstrak ada hal yang gaib yang menghalangi mata kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa itu penghalangnya? Macam-macam. Ya, mulai dari dosa, kemudian belum lagi alam-alam yang lain, ada alam malakut, ada alam nasut, ada alam jabarut. Ya. Enggak ngerti kita guys. Ya. Maka nanti di surga mah enggak ada hijab, nggak ada penghalang lagi. Maka mata kita bisa memandang zat Allah, bukan dengan mata daging ini. Kalau dengan mata hati, walaupun banyak di dunia bisa melihat Allah, tapi dengan mata daging di dunia nggak ada yang bisa melihat Allah kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Sehebat apapun pangkatnya wali ataupun nabi, Nabi Muhammad nggak ada yang pernah melihat Allah dengan mata telanjang, dengan mata daging. Nabi Musa saja minta nggak bisa, apalagi kita. Ya, kalau dengan mata hati mah banyak, para wali dengan mata hati bisa. Jika kita melakukan amalan misalnya sholat duha karena mengharapkan rezeki yang banyak, karena ia khawatir jika rezekinya sempit bisa membuat kufur pada Allah, apakah ini boleh? Boleh, dan ini ikhlas level yang paling rendah. Ya, sholat duha karena pengen rezekinya banyak, itu juga ikhlas level paling rendah. Baca surat Waqiah karena pengen rezekinya banyak, itu juga ikhlas level paling rendah. Tapi masih ikhlas juga, ya. Masih ikhlas, gak apa-apa. Terusin, perbanyak sholat duhanya 8-12 rakaat, Waqiahnya rutin setiap pada asar atau setiap pada maghrib, ya, supaya rezekinya banyak, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Itu termasuk ikhlas level paling rendah. Menurut Syekh Nawawi Tanada dalam kitab Nurul Dhalal. Itu dari saya, semoga bermanfaat, ya. Hadan ya Allah wa yakum ajmain. Al-Fatihah wa Allah yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil hukum rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi